Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Nah, proses vegetatif itu adalah proses yang menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Nah, reproduksi vegetatif tumbuhan bisa terjadi melalui dua cara, yaitu reproduksi vegetatif alami, seperti contohnya tunas, umbi lapis, umbi batang, stolon, dan rizoma. Yang kedua adalah reproduksi vegetatif buatan dengan cara menyetek, mencangkok, menyambung, dan menempel. Ini yang pertama yaitu reproduksi vegetatif alami. Nah, contohnya adalah dengan menggunakan tunas. Nah, biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Nah, tunas ini dapat muncul dari akar, batang, ataupun daun. Nah, pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Nah, tunas akar misalnya pada tumbuhan cemara, sukun, kesemek. Nah, tunas daun contohnya pada tumbuhan cocor bebek. Nah, tunas-tunas yang muncul selain pada batang dinamakan tunas adventif atau liar. Reproduksi vegetatif alami yang kedua adalah dengan cara umbi lapis. Nah, umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapis menggelembung, berair, dan memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Nah, contohnya adalah bawang merah. Yang berikutnya adalah umbi batang. Nah, umbi batang itu adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, umbi batang terdapat antara lain pada kentang. Jadi contoh umbi batang itu adalah pada kentang. Rizoma atau rizom itu adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Pada rizom terdapat tunas dan sisik-sisik daun. Jika rizom terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu yang baru. Rizom terdapat pada tumbuhan Singiberaj, dahlia, dan beberapa jenis tumbuhan. Stolon atau geragi. Nah, stolon sering kita lihat pada tumbuhan atau rumput-rumput liar. Nah, stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Nah, panjang stolon ini bisa bermeter-meter. Stolon yang menjulur di atas tanah misalnya pegagang dan stroberi. Sedangkan yang menjalar di bawah tanah misalnya adalah rumput teki. Stek. Nah, ini kita ke reproduksi vegetatif buatan. Salah satu contohnya adalah dengan cara menyetek. Nah, menyetek itu adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku. Misalnya tanaman Hibiscus tiliatus atau waru dan juga tebu. Stek biasa dilakukan pada batang, akar, ataupun daun. Contohnya lain adalah mawar dan singkong.
Nah, vegetatif buatan yang kedua dengan cara mencangkok, yaitu cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang. Nah, setelah akar tumbuh, batang dipotong kemudian ditanam. Cangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong dikotil, terutama buah-buahan. Contohnya adalah pohon jambu dan mangga. Mengeten adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Mula-mula biji tumbuhan disemaikan setelah tumbuh sebesar yang diinginkan, lalu dipotong dan disambung dengan potongan cabang atau ranting jenis tumbuhan lain yang kualitasnya lebih baik. Dan diameter batangnya kurang lebih sama, lalu dibuat dan diikat dengan kuat. Contohnya adalah tomat, kentang, kemudian tomat dan terung, kemudian mangga, kopi, durian, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah okulasi. Okulasi pada dasarnya sama dengan mengenten, tetapi tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Kemudian, macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Misalnya adalah tumbuhan jeruk yang perakarannya kuat. Contohnya adalah durian. Vegetatif buatan berikutnya adalah merunduk. Nah, merunduk adalah menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Nah, pada bagian yang ditimbun tanah tersebut kemudian akan muncul akar. Setelah perakaran kuat, lalu batang dipotong dan disisipkan dengan induknya. Contohnya adalah alamanda, apel, dan melati. Nah, demikian untuk pertemuan hari ini. Kita jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.